Halo guys, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di kesempatan kali ini gue akan mereview jam terbaru dari Suunto, yaitu Suunto 9 Peak, yang secara form factor agak sedikit berbeda dengan pendahulunya, dan pengen tahu bedanya apa lagi dengan pendahulunya? Check it out! Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya, biar travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, sekarang gue mau komenin terkait desain dan form factor-nya ya. Secara keentengan, lebih enteng sekitar 36% dibandingin si Suunto 9 baru atau Suunto 9 sebelumnya, dan 37% lebih tipis. Nah, on paper-nya gue tulis di sini aja, dan diameternya itu 43 mm gitu. Jadi memang kalau misalnya lu pernah udah cobain si Suunto 9 baru, ngerasa cocok dengan fitur-fiturnya, tapi kayak kurang pas dengan form factor-nya atau kayak diameternya atau ketebalannya, nah mungkin itulah yang ada di benak dari si desainer Suunto 9 Peak. Karena basically desainnya itu memang kayak lebih elegan dan lebih kayak bisa dibawa casual lah, compare tuh kalau misalnya si Suunto 9 baru yang kayaknya tuh kayak sporty banget gitu. Oke, sekarang gue mau ngomongin buttonnya. Menurut gue ada improvement. Improvementnya kenapa? Karena berdasarkan pengalaman gue di Suunto 9 baru versi pendahulunya, kalau diklik itu tombolnya itu nggak nggak clicky. Sedangkan kalau misalnya si Suunto 9 Peak, lo mungkin bisa denger ya ada tik-tik-tik-tik-tiknya seperti ini. Itu lebih mudah jadinya untuk kayak berselancar dari satu menu ke menu lainnya dengan pencet tombol ini gitu. Nah, tapi downside-nya, kalau misalnya lu suka kayak olahraga semacam kayak HIIT training, crossfit, ataupun apapun yang sifatnya eksplosif dan mengangkat sebuah beban dan mengharuskan lu harus kayak membend atau nggak membengkokkan wrist lu, seperti gambar ini nih dimana gua latihan crossfit. Nah, itu sering si tombol ini akhirnya tanpa sengaja itu ke klik, akhirannya jadi buyar latihan lo. Menurut gue sih itu salah satu downside-nya, tapi kalau untuk keseharian ini jauh jadi lebih nyaman untuk kayak gonta-ganti atau enggak pindah-pindah menu. Tapi memang kalau untuk olahraga tertentu, misalnya kayak crossfit, berdasarkan pengalaman gue, memang akhirnya jadi kayak sering kepencet-pencet lah. Oke, sekarang kita ngomongin terkait screen-nya ya. Screen-nya memang nggak secerah kayak smartwatch ataupun sportwatch lainnya, di mana pixelsnya itu cuma 240 x 240, bahkan lebih turun dibandingkan dengan yang pendahulunya yang sekitar 320 x 300 pixels. Tapi berdasarkan pengalaman gua, ini warnanya lebih sedikit lebih kontras gitu, jadi lebih jelas, dan under direct sunlight pun itu juga nggak ada masalah, gue tetap bisa terlihat. Well, sebelumnya juga Suunto 9 baru juga jelas under direct sunlight, tapi memang kelebihannya kalau menurut pendapat pribadi gue melihat sih warnanya sedikit lebih kontras, jadi lebih jelas gitu. Dan ini kan touchscreen ya, jadi walaupun dia punya tombol, tapi secara pengaturan itu untuk naik turun dan swipe right swipe left itu bisa menggunakan touchscreen-nya gitu. Menurut pendapat gue sih cukup responsif untuk layarnya, dan layarnya ini dilengkapi oleh Sapphire Glass. Dan Sapphire Glass itu mungkin lu sering dengar kalau misalnya gua ngebahas kalau Garmin ada Garmin Fenix 6 Sapphire atau Garmin 6 Pro, Fenix 6 Pro, ataupun si kalau Coros itu Coros Vertix yang sama-sama menggunakan Sapphire Glass. Nah, ini juga si Suunto 9 Peak ini memang ini akhirnya jadi kayak lebih aman aja, again, tapi bukan berarti lu bisa secara sembrono misal pentok-pentokin ya itu bakal pecah juga. Tapi poin gua di sini, kalau misalnya lu lari kayak gua, misalnya kayak trail di mana pasti kayak kena semak-semak, itu ya nggak akan mudah untuk lecet gitu. Poinnya itulah keunggulan menggunakan sebuah Sapphire Glass gitu. Nah, salah satu kekurangannya yang menurut gua nggak banget, yaitu gue nggak ngerti kenapa setiap kali misalnya gue pakai si jam Suunto, tapi bukan gue doang sih, karena gue udah riset juga, ternyata semua orang yang udah cobain jamnya si Suunto, ya terutama si Suunto 9 baru dan si Suunto 9 Peak ini, gampang banget kayak ngejeplak gitu fingerprint lu di daerah screen-nya. Dan memang ini bukan gue doang yang mengalami masalah kayak gitu. Akhirnya kalau buat gue yang harus foto barang-barang yang gue review ini mengalami kesulitan, dan buat lu yang sehari-hari jadi akhirnya kesannya lu kayak kayak kok jorok amat sih, kayak jamnya tuh kayak ada fingerprint gitu, padahal enggak, emang setiap kali lu nge-swipe, ya namanya juga touchscreen kan, itu pasti akan meninggalkan sebuah spot gitu, sebuah fingerprint.
Oke, sekarang kita bahas aja interface-nya langsung ya. Karena kan tadi gue udah bilang ada 3 button di sisi kanan dari jam dan juga bisa menggunakan touchscreen. Kira-kira kalau kita bernavigasi menggunakan itu semua, apa aja yang bisa kita lihat? Pertama-tama kalau misalnya lu lihat di sini, ini ada jam tentunya, dan ini ada kayak buletan-buletan. Buletan-buletan itu kalau yang tebel intinya hari di mana lu workout. Jadi cukup membantu ya. Kalau misalnya lu pengen lihat minggu ini gue udah kayak workout berapa kali ya, olahraga berapa kali ya menggunakan jam ini langsung ada di watch face-nya. Watch face-nya sebenarnya warnanya juga bisa digonta-ganti, tapi again kalau untuk urusan watch face sih ya nggak terlalu banyak varian kalau misalnya Suunto dibandingkan dengan Garmin yang memang udah banyak watch face third party-nya. Well anyway, bukan fokusnya saat ini. Sekarang kita mau ngomongin terkait interface-nya. Sekarang kita coba klik buttonnya ya. Kalau kita klik button yang bagian paling atas, kanan atas, kita bisa lihat ke exercise. Basically ini menu navigation, logbook. Logbook tuh kayak kumpulan history hasil workout lu, timer, settings, dan that's it gitu. Dan kalau kita ke bawah lagi, kita langsung. Jadi itu kayak sebenarnya nih si watch face-nya itu salah satu dari menunya gitu. Jadi kita ke bawah ini akan menampilkan data-data yang ditangkap gitu. Misalnya dari heart rate, terus juga lu bisa ngelihat data heart rate-nya overtime 12 jam kalau misalnya lu swipe dari kanan ke kiri atau lu pencet yang tengah nih. Jadi memang ada 2 pilihan untuk bernavigasi untuk hal yang sama. Kalau misalnya lu mau lihat detail, lu bisa pencet tengahnya, atau enggak lu bisa tinggal swipe aja sesuai arahnya gitu. Oke, dan lu juga bisa ngelihat di sini oh ya ada SPO2, nanti gue bahas lebih dalam lagi terkait keakuratannya. Oke, kita ke bawah lagi, ini ada tingkat keaktifan. Dan ini resource, lu juga bisa lihat resource tuh bayangannya kayak Garmin body battery ya. Jadi kalau misalnya persentasenya semakin tinggi, berarti lu asumsinya si jam itu berasumsikan lu punya lebih fit lah, punya energi lebih gitu. Kalau misalnya rendah ya lu mesti beristirahat gitu. Dan ini akan bertambah kalau misalnya lu beristirahat atau enggak kayak lagi duduk gitu. Itu berdasarkan pengalaman gue bertambah sih gitu. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi. Dan di bawahnya ini ada kayak fitur-fitur atau maksudnya data-data fitness tracking. Lu tinggal ke bawah. Jadi basically secara interface itu menurut pendapat gue sih simple banget ya, dimana lu tinggal kayak naik turun, dan kalau misalnya mau lihat lebih detail tinggal pencet tengah atau enggak tinggal swipe dari kanan ke kiri gitu. Jadi overall secara interface ini user friendly banget dan tidak intimidatif, terutama buat lu yang baru pertama kali punya smartwatch. Oke, sekarang kita ngomongin terkait sport profile atau olahraga apa aja yang bisa kita pantau atau rekam lewat si Suunto 9 Peak ya. Pertama-tama gue bakal lebih nge-highlight olahraga-olahraga yang biasanya lu suka tanyain di DM Instagram kita. Kayak jam ini bisa ini nggak, bisa ini nggak gitu. Basically ya lari tentunya bisa ya. Larinya apa aja? Larinya itu mulai dari kayak road running, trail running, sampai kayak triathlon itu bisa. Ada juga bisa buat weight training, ada buat cross training, ada juga buat pool swimming, dan lu suka nanya bisa open water swimming nggak? Yang ini bisa, Suunto 9 Peak. Again, nggak semua jam itu menjanjikan bisa open water swimming, walaupun dalam kasus si Suunto 9 Peak ini jujur gue baru cobanya pool swimming aja gitu. Tapi overall karena si Suunto ini memang didedikasikan lebih tepatnya menyasar mostly itu endurance athlete ya, mestinya sih memang bisa, apalagi karena dia ada fitur triathlon. Karena triathlon kan biasanya sepengetahuan gue itu ya banyaknya berenangnya di pantai ya. Dan ada mountain biking, kita lihat lagi treadmill, indoor cycling, dan macam-macam. Nah ada trekking juga. Basically banyak banget, tapi menurut gue ada satu highlight yang gue ngerasa kurang. Biasanya kalau misalnya gue untuk latihan lari, gue juga imbangin dengan weight training. Kenapa daily driver gue masih pakai si Garmin Forerunner 745 ya, simple. Salah satunya itu weight trainingnya itu ada auto repetitionnya yang lumayan gue andelin lah, walaupun memang nggak sepenuhnya akurat gitu kadang-kadang. Nah di sini sayangnya kalau untuk weight training menurut gua data fieldnya atau enggak data-data yang ditampilinnya itu ya yang basic-basic aja gitu, nggak bisa membantu gua menghitung repetisi yang bagaimana banget gitu, auto repetition gitu.
Well, overall semacam itu sport profile-nya cukup banyak, dan gue yakin juga kayaknya lu beli ini nggak akan kepake semua. Jadi kayak again lu tetepin aja sebenarnya nih kayak lu mau beli jam sebenarnya untuk olahraga apa. Basically Suunto 9 Peak udah covered banyak olahraga kok gitu. Nah, langsung kita ngomongin secara detail mulai dengan lari ya. Oke, sekarang kita ngomongin terkait lari. Pertama-tama gue mau ngomongin kalau misalnya sebelum lari itu lu bisa setting apa aja sih. Oke, sekarang kita pilih, dan sebelum lu start lu tinggal pencet yang kanan bawah yaitu options. Di sini lu bisa punya data field yang dinamakan atau dikelompokkan dalam Suunto Plus. Maksudnya apa? Misalnya kalau lu tahu yang namanya Strava Relative Effort. Nah, itu jadinya bisa data field Strava Relative Effort itu ditampilkan data fieldnya pada saat lu berlari. Jadi tapi lu harus memilih salah satunya karena ada opsi lainnya, misalnya heart rate dari si Training Peaks. Terus kalau misalnya cycling ada Training Peaks Cycling Power, Training Peaks lainnya, dan berbagai Suunto Plus lainnya. Well, basically ini kayak kalau di Garmin itu yaitu data field lah intinya, tapi si Suunto itu menamakannya Suunto Plus. Dan berdasarkan pengalaman gue ini ada yang beda. Di sini ada tambahan dari Red Bull X Alps. Feeling gue sih ini lebih kayak ski sport, jadi gue juga kurang paham, tapi basically ini suka ada kayak update gitu dari Suunto. Jadi kayak ada data field yang mungkin eksklusif di Suunto gitu ya. Oke, lanjut, itu terkait si Suunto Plus. Jadi lu bisa tambahin tergantung lu mau data fieldnya apa aja pada saat lu lari. Dan intensity zones, lu suka juga nanya kayak jam ini bisa nggak kayak bantu lu untuk kayak larinya di heart rate zone tertentu. Ya mostly sebenarnya jamnya itu semua jam mostly yang gue coba kalau yang namanya Sportwatch itu bisa. Di sini juga bisa intensity zones, itu HR zones, heart rate zones maksudnya, dan pace zones. Oke, jadi basically kayak dia akan meng-alert lu kalau misalnya lu di luar zona yang lu udah tentuin gitu. Dan ada target standar, kalau misalnya target itu biasanya durasi atau enggak distance, itu mah jam apapun juga bisa, standar banget. Dan navigation, nanti gue akan lebih detail lagi di segmen navigation. Basically lu setiap olahraga yang ada GPS-nya, navigation-nya lu bisa atur, tapi gue akan bahasnya nanti. Dan lu juga bisa on-off-in intervalnya kalau emang lu latihan interval, bisa lihat di sini. Dan GPS-nya on-off ya, mostly kalau running on-off, on ya. Terus wrist heart rate on, dan battery mode nanti gue juga bakal jelasin. Tapi intinya semua olahraga lo bisa setting mode baterai apa yang lo inginkan, karena akan berpengaruh sama durasi baterai dari si jam ini saat lo berolahraga gitu. Tentunya durasi baterai yang lo harapkan saat lo lari 10 kilo dibandingkan dengan misalnya lo ultramaraton, pastinya lo memerlukan durasi yang berbeda kan. Nah, nanti gue akan bahas tim itu basically warna dari jamnya pada saat menampilkan data field. Dan ada feeling. Jadi biasanya kalau misalnya lu setelah olahraga lu ditanya kayak how do you feel about this workout, basically seperti itu. Kalau misalnya di Garmin namanya perceived effort. Oke. Nah, sekarang let's say kita udah memilih semua opsi yang kita mau, dan gue bakal kasih lihat kayak data fieldnya tuh seperti apa sih kalau misalnya lu lari menggunakan si Suunto 9 Peak ini. Oke, gue start. Nah, basically again ini karena gue syutingnya di indoor. Biasanya kalau misalnya lu di outdoor, lu tungguin aja dulu GPS-nya, make sure dia connect. Makanya kalau ini kan ada tulisan GPS signal not found, ya no wonder karena di dalam ruangan. Kita dismiss aja. Oke, basically ini simple aja datanya, timing, heart rate, dan kalau misalnya mau lihat data lainnya tinggal ke samping. Dan ini ada petanya, breadcrumb map-nya, ada loop-nya, karena tadi kalau lu lihat tadi di screen itu gue pilih si Suunto Plus-nya itu ada hubungannya dengan loop, makanya dia tampilin data field-nya loop. Dan di sini juga bisa tampilin media player karena bisa mengontrol musik, tapi walaupun musiknya nggak bisa di save di sini ya, nggak bisa di save di jam. Gitu. Basically itu tampilannya kalau misalnya lu berlari dengan si Suunto 9 Peak. Nah, sekarang bagaimana hasil data yang bisa ditampilkan di jam dulu. Nanti abis itu gue kasih lihat di smartphone. Oke, kita pakai data yang gue udah kerjakan aja biar lebih
berisi datanya. Oke, ini kita pilih aja. Oh iya, nah keunggulannya juga basically bukan keunggulan sih, karena gue pernah coba si Coros dan itu nggak bisa nge-delete data olahraga. Kalau misalnya kan kadang lu nggak sengaja pencet kayak run, tapi akhirnya kalau di Coros, pengetahuan gue terakhir gue coba itu dia nggak bisa di-delete. Kalau misalnya di Suunto ini bisa. Oke. Tinggal kita delete aja karena ini tadi cuma ngetes. Delete. Oke, kita sekarang gue mau kasih lihat hasil data lari. Kalau misalnya lu mau lihat langsung di jam, kita bisa lihat kalau misalnya itu udah beberapa waktu lalu. Oke, kita kasih lihat yang ini datanya. Lu bisa lihat di sini kayak durasinya, distance, pace, cadence, steps, heart rate, terus ada heart rate zone-nya, dan lu bisa lihat juga intensity heart rate zone-nya. Dan ada kalori dan recovery time dan PTE dan epoch. PTE dan epoch definisinya gue taruh di sini aja biar nggak kepanjangan. Dan kalau misalnya lu pencet detail, itu bakal dikasih lihat kayak catatan waktu atau pace-nya di setiap lap. Jadi kalau gue selalu pakai auto lap, jadi per kilometer itu lap 1, dan ada average heart rate-nya di lap itu gitu. Jadi basically itu yang bisa ditampilkan di jam. Nah sekarang kita lihat yang ada di smartphone ya. Oke, sekarang gue kasih lihat data apa aja yang bisa ditampilkan kalau misalnya tadi di sesi lari yang sama, kalau gue tampilin di aplikasi Suunto-nya. Again, aplikasi Suunto itu cuman ada di mobile, nggak ada di desktop kayak si Garmin yang ada aplikasi desktopnya. Oke, seperti biasa durations, terus distance, average pace, terus lu juga bisa tahu kalau misalnya lu kurang paham dengan apa yang dimaksud dengan data ini, tinggal di tap aja. Terus max pace, standar, dan lu bisa lihat epoch dan teman-temannya, heart rate zone, pace, dan lu bisa lihat lebih lengkap lagi di bagian bawah gitu. Kalau menurut pendapat gue sih data untuk larinya ya cukup oke, layaknya sebuah smartwatch. Oke, sekarang gue mau bandingin si heart rate accuracy-nya dalam bentuk grafik ya. Nah, kalau bisa lihat di sini grafiknya, kalau misalnya gue lari menggunakan si Suunto Peak 9 dibandingkan dengan si benchmarknya Polar H10 dan Garmin Fortitude 45, pada awal-awal memang ada kecenderungan si Suunto 9 Peak ini kayak semacam undercount, tapi semakin lama gue lari, lu bisa lihat itu datanya semakin catch up dengan si Polar H10 gitu, which is not bad, karena nggak mungkin bener-bener kayak sama-sama persis, karena kan kalau si Polar H10 lu itu heart rate monitor yang ditempelin di dada, jadi lebih dekat dengan sumber detakan jantung lu. Tapi setidaknya dalam grafik ini lu bisa lihat pada saat trennya naik dan trennya turun, ya mungkin ada salah lah beberapa titik yang kayak jauh banget, tapi secara overall kalau gue melihat grafik ini ya cukup sesuai dengan trennya ya. Saat si Polar H10-nya naik, si Suunto 9 Peak-nya juga ikutan naik gitu, dan saat turun juga ikutan turun, which is buat gua itu sih not bad. Itu sih pendapat gua terkait keakuratannya pada saat lari untuk urusan heart rate. Bagaimana pendapat lu? Oke, sekarang gua mau kasih tahu kalau misalnya lu berenang menggunakan si Suunto 9 Peak ini, kayak pengaturan sebelum berenang apa aja yang lu bisa lakukan ya. Kita pilih pool swimming. Nah, sebelum lu mulai berenang, jangan lupa kalau pool swimming itu lu harus menentukan pool length-nya atau enggak panjang dari poolnya. Biasa kalau misalnya sering dengar kayak Olympic size atau enggak non-Olympic size, jadi kayak kira-kira aja buat menentukan keakuratannya. Terus lu bisa pilih nih pool length, di sini ada dalam meter atau yard, tapi ya kita orang Indonesia pakai meter. Oke. Dan ada intensity zone, itu sama kayak lari, jadi gue nggak akan bahas. Selebihnya sih sama aja, tapi kalau misalnya GPS lu mau matiin juga bisa. Dan battery mode, dan selebihnya basically sih itu sama aja, jadi langsung kita bahas aja. Atau enggak gue mau kasih lihat kalau misal lu pada saat berenang, lu bisa lihat datanya apa aja ya. Kita langsung kembali, kita langsung start, asumsikan ini lagi berenang. Nah ini
Again, untuk urusan, oke, ini karena tadi gua masih owning GPS-nya dan GPS-nya belum ketemu karena gua indoor. Kita dismiss aja. Ini tampilannya, again ya, walaupun ada media, gue rasa lu juga nggak akan dengerin musik ya kalau di dalam air. Dan kalau misalnya lu mau ganti lap-nya, sama persis kalau misalnya lu lari, tinggal pencet kanan bawah. Nah, dia akan langsung berubah. Nah, kira-kira apa data yang bisa kita lihat setelah kita berenang di jam? Langsung kita lihat ya. Oke, ini tampilan datanya di jam. Kalau misalnya lu setelah berenang, pool swimming, ada data waktu biasa, distance, pace, swell, stroke rate. Gue rasa kalau misalnya lu sering berenang, tahu ya kalau misalnya semakin pro ya, stroke rate-nya akan semakin tinggi kuantitinya. Ada heart rate, dan ada intensity zones, ada heart rate aja, heart rate zone, intensity zones-nya, kalori, dan recovery time. Dan sama seperti lari ada PTE dan epoch-nya, dan kalau misalnya lu klik kanan, basically sama juga berdasarkan lap. Itu catatan waktunya seperti apa gitu. Jadi basically sebenarnya perbedaan antara satu olahraga dan olahraga lainnya itu tidak terlalu kentara ya kalau menurut pendapat gua dalam hal pengaturan dan hasil datanya. Nah, kita lihat hasil datanya si swim ini kalau misalnya di smartwatch. Oke, ini tampilannya pada saat kalau misalnya lu lihat di smartwatch, jadi lebih gede aja tampilannya. Di sini lu bisa lihat basically sama ya, tadi swell, stroke rate, tapi memang dengan tampilan yang lebih gede aja, jadinya lebih komprehensif gitu. Jadi menurut lu sebagai orang yang suka berenang, apakah data-data di sini udah cukup? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang seperti juga lari, gue akan kasih lihat grafiknya kalau misalnya si Suunto 9 Peak ini dibawa untuk berenang, dalam hal ini pool swimming. Nah, gue nggak ngerti kenapa data si Polar H10-nya ini kayak agak ada yang bermasalah, jadi kita acuhkan aja karena nggak mungkin lu berenang itu detak jantung lu itu stagnan aja atau statis aja di 90 bpm, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Kita lihat aja pembandingnya, yaitu si Garmin Forerunner 745. Jujur setelah melihat data ini agak liar banget datanya, perbedaannya bisa sampai 20 bpm satu sama lain antara si Suunto 9 Peak dan si Forerunner 745. Jadi gue juga nggak bisa bilang mana yang lebih akurat, tapi setidaknya lu bisa lihat kalau misalnya dibandingkan dengan jam lain, ini si Suunto 9 Peak ya agak beda banget ya datanya, tangkapannya, BPM-nya gitu. Tapi bisa juga si Forerunner-nya yang salah ataupun si Suunto 9 Peak-nya yang salah. Jadi kayak yang penting gue udah kasih lihat grafiknya seperti ini kalau misalnya dibawa berenang. Oke, sekarang gue mungkin nggak akan ngomongin terkait pengaturan lebih lanjutnya untuk cross training dan tampilannya saat lo olahraga, karena basically berdasarkan pengamatan gue antara satu olahraga dan olahraga lainnya itu kurang lebih ya mirip-mirip gitu antara kayak si weight training dan cross trainingnya. Jadi kayak gue langsung bahas aja kayak tampilan data apa aja yang lu bisa lihat kalau misalnya lu cross training atau enggak HIIT atau CrossFit, you name it, dengan menggunakan si Suunto 9 Peak ini. Langsung gue pilih aja salah satu aktivitas yang gue udah pernah lakuin via log. Oke, ya basically cuman kayak durasi, terus kayak heart rate, terus intensity zone berdasarkan heart rate, kalori, dan recovery time, PTE dan epoch yang lu juga udah temukan juga di swimming dan lari gitu. Itu sih semuanya sama aja dan lap-nya gitu. Jadi kayak sebenarnya ya seperti yang tadi gue bilang, antara satu sport profile lain dan yang lainnya itu kayak nggak terlalu kentara bedanya, terkadang seperti itu. Oke, sama seperti tadi kayak lari dan swim, gue bakal kasih lihat keakuratan si heart rate-nya bila dibandingkan dengan si Polar H10 dengan si Garmin Forerunner 745. Nah, si Suunto 9 Peak ini kira-kira seperti apa sih? Nah, kalau menurut pendapat gua, si Suunto 9 Peak ini punya kecenderungan untuk undercount heart rate gua, karena gua tahu banget kalau misalnya gua lagi latihan yang intens, apalagi kayak cross training atau CrossFit, nggak mungkin tuh yang namanya BPM gua kayak ada di sekitar 130 atau 120, karena ya gue juga bukan atlet pastinya. Kalau misalnya untuk kayak gerakan-gerakan kayak yang ada box jump dan kayak gerakan-gerakan intensif lainnya itu pasti gue heart rate zone-nya itu mungkin ada di heart rate zone 4 ataupun bahkan lebih dari itu gitu. Jadi kayak dalam hal ini sih gue ngerasa untuk si cross training ini atau enggak CrossFit ini, si Suunto 9 Peak ini
kurang tepat gitu bila dibandingkan dengan si Polaris 10 yang menjadi benchmark. Justru si Forerunner 745 ini ya walaupun masih salah, tapi setidaknya lebih better lah, nggak terlalu undercount dibandingkan si Suunto 9 Peak. Nah itu berdasarkan temuan gue kalau menggunakan si Suunto 9 Peak untuk pelatihan cross training atau nggak crossfit ataupun ya lebih bisa bilang HIIT. Oke, setelah kita tadi ngomongin terkait sport profile dan kayak detail-detail keakuratannya, heart rate-nya dan pengaturan-pengaturannya, sekarang gue mau ngomongin kayak training as a whole gitu. Kalau misalnya di Polar ataupun di Garmin atau di Coros itu mereka punya kayak berbagai program. Kalau misalnya lo mau latihan buat maraton ataupun untuk latihan misalnya kalau sepeda fondo atau apa, sebagian besar dari brand-brand tersebut itu punya program-program seperti itu yang tinggal lu download ke jamnya. Nah, berdasarkan pengalaman gue sampai saat ini video dibuat, si Suunto itu untuk hal seperti kayak training plan atau training program semacam itu yang ada coach-coachnya seperti itu menurut gue agak sedikit kurang sih. Yang ada, yang definisi mereka training plan itu ya lebih kayak secara otomatis gitu. Jadi lu tinggal kasih tahu ke mereka kayak lu tahapan fitness lu di mana, ataupun kayak per minggu lu mau kayak training itu durasinya minimum berapa jam durasinya. Nah, itu akan tampil di salah satu widgetnya di si Suunto 9 Peak. Nah, bisa lu lihat di sini weekly goal gue misalnya 3 jam gue set di sini dan gue sudah melakukannya 2 jam 55 menit gitu. Jadi tinggal 5 menit lagi goal gue akan terachieve gitu. Dan kalau misal gue pencet di sini, ini recovery time-nya 0, berarti gue udah bisa beraktivitas olahraga lagi. Kalau misalnya lu lagi capek banget atau nggak olahraga intens banget, dia akan ada recovery time-nya menyesuaikan. Jadi kalau habis lu long run ataupun lu lagi habis secara intensif fit training, pasti ya recovery time-nya hours-nya akan semakin tinggi. Kita geser. Dan ini bisa dilihat juga kayak data ke belakangnya. Again ini nggak terlalu kayak panjang banget data historisnya, cuman kayak semingguan gitu. Dan ini bisa lihat juga kayak grafiknya. Basically ya yang dinamakan training plan dan training effect dalam si Suunto 9 ini ya hanya seperti itu aja. Nah, sedangkan ada hal lain lagi yang bisa lu lihat terkait kayak performa lu, yaitu ada hubungannya dengan VO2 max yang merupakan akumulasi dari segala jenis olahraga lu, diakumulasi di sini dan dihitung oleh si Suunto, sistem Suunto, dan dijadikan nilai fitness levelnya yaitu 50.1 dalam kasus gua. Nah, basically ini juga bisa ditemukan di jam-jam lain yang biasanya tulisannya VO2 max. Nah, di jam daily driver gua, VO2 max gua itu adalah 46, tapi gua nggak ngerti kenapa di sini agak cukup tinggi ya di Suunto 9 Peak. Gue jujur kurang paham terkait algoritmenya gimana mereka menghitungnya sehingga bisa dapat 50,1. Tapi gue cukup yakin, gue rasa tingkat kefitan gue atau VO2 max gue itu nggak setinggi ini sih kalau menurut pendapat gue. Dan untuk si fitness age-nya, again fitness age-nya dia memberikan gue 20. Jadi kalau fitness age intinya kayak umur kebugaran lu, biasanya lebih muda dibandingkan umur actual lu. Di jam Garmin gue itu biasanya gue dapet fitness age itu 23 sampai 25 gitu, tergantung ke intensitas olahraga gue pada bulan itu atau enggak pada minggu itu. Tapi kalau misalnya di Suunto 9 Peak ini dia memberikan fitness age-nya ya jauh lebih muda, yaitu kayak 20. Jadi again menurut pendapat gue mungkin si Suunto ini ada pertimbangan atau enggak variabel-variabel yang berbeda dengan jam lain sehingga outputnya juga sedikit berbeda. Gimana pendapat lu? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang gue mau ngebahas navigation feature apa aja yang sudah ada di Suunto 9 Peak. Pertama-tama gue sering banget ngomongin turn by turn navigation di map. Nah, di sini juga ada, tapi kekurangannya kalau misalnya di Garmin Fenix misalnya gitu, yang udah ada turn by turn navigationnya, lu tahu konteksnya tuh mapnya, let's say memang sama-sama menunjukkan belok kanan, tapi bedanya kalau misalnya di Suunto 9 Peak ini ya udah cuman bener-bener jalur yang rute yang lu udah kayak masukkan ke jamnya aja. Misalnya kalau di kanan kirinya tuh misalnya ada kayak Alfamart atau enggak minimarket, itu nggak akan muncul di petanya gitu. Jadi bener-bener kayak berdasarkan rutenya aja. Karena kan kadang kalau lu lari
Kadang kan juga perlu apa namanya patokan ya, walaupun di jamnya udah ada mapnya. Tapi kalau misalnya Suunto 9 Peak ini ya bener-bener cuman kayak panah dan jalurnya aja, dan memang tapi akan dikasih lihat kayak kapan belok kanan, belok kiri dan seterusnya. Oke, kita ngomongin dulu aja langsung navigation features-nya apa aja. Tadi itu secara garis besar turn by turn. Oke, pertama-tama ada POI. POI itu singkatan dari point of interest. Jadi kayak implementasinya misalnya kalau lu lagi lari dan kayak lu pengen kayak nge-save sesuatu, misalnya contohnya dalam hal ini point of interestnya itu adalah mata air. Nah, lu tinggal pilih your location aja, terus lu save saat udah keluar kayak angka koordinatnya, dan itu lu tinggal ya namain aja, lu mau consider sebagai mata air atau apa, itu terserah. Basically point of interest ya sesuai dengan nama gamblangnya, yaitu titik yang menurut lu perlu ditandain lah, intinya itu. Terus ada routes. Routes ini itu gue udah masukin beberapa, itu bisa dimasukin via aplikasi Suunto. Jadi tinggal dipilih-pilih aja seperti ini nih. Di smartphone tinggal dipilih titik A dan titik B dan langsung kirim ke jam. Berdasarkan pengalaman gue, transfer data rute dari si aplikasi Suunto ke jam itu juga nggak ada masalah, cukup cepat. Jadi ini nggak ada masalah. Dan ada juga kompas, tentunya lu ya seperti namanya kompas. Dan ada bearing navigation, mungkin teman-teman yang lebih sering kayak hiking atau trekking udah tahu gunanya dari si bearing navigation. Gua sendiri jujur belum pernah menggunakan si bearing navigation ini. Dan ada beberapa pengaturan navigation settings di mana lu bisa kalibrasi, declination, dan macam-macam gitu. Dan GPS sistemnya juga lu bisa ganti-ganti karena GPS-nya itu satelit sistemnya itu ada macam-macam, ada GPS, QZSS, GLONASS, Galileo, dan Beidou. Oke, tadi gue udah jelasin ya fitur-fitur navigasinya, dan mungkin lu wonder kayak gimana implementasinya misalnya kalau gue berlari gitu. Nah, pada saat berlari lu tinggal pilih opsi navigationnya dan akan ada pilihan kayak navigasi seperti apa yang pengen menyertai lari lu. Contohnya mau breadcrumb, jadi kayak titik-titik doang seperti itu, POIs, route, bearing, dan basically yang atas-atas itu sama-sama aja seperti kayak Suunto-Suunto sebelumnya yang pernah gua experience, tapi yang beda di sini adalah snap to route. Jadi itu kayak semacam kalau biasanya kita lari menggunakan GPS, si GPS-nya itu akan mengikuti si pengguna GPS-nya itu. Jadi kayak lu lari walaupun udah ada rutenya, tapi kalau misalnya lu kayak mencong kanan, mencong kiri, dia akan terus mengikuti. Nah, sedangkan kalau misalnya si snap to route ini, seperti namanya, dia hanya akan lebih fokus ke garis yang lu udah predefine. Dimana misalnya dalam kasus ini, gue kasih lihat langsung, gue udah save sebuah rute di depan rumah gue, yang bentuknya seperti buletan ini, seperti lap seperti ini. Nah, jadi di belakangnya secara sistem si satellite sistemnya itu hanya akan fokus kayak memastikan si Andrew ini apakah benar-benar lari di garis yang emang di predefine di rutenya ini gitu. Secara teori seperti itu gitu. Nah, bagaimana keakuratannya? Nah, kita ngomongin langsung ke bagian GPS accuracy nih sekarang. Oke. Gue tampilin dulu GPS accuracy-nya saat gue lari di daerah Jakarta, biar kebayang. Gue langsung kasih tau aja, lu bisa lihat mapnya di sini ya ini daerah GBK ya. Jadi kebayang di daerah GBK itu kan memang kayak banyak gedung-gedung dan kayak banyak kayak obstacle lah yang basically memang menjadi quote-unquote musuh dari sebuah satelit system gitu. Jadi kayak semacam kurang tepat. Tapi lu bisa lihat di sini, gue bandingkan dengan daily driver gue si Garmin Forerunner 745. Well, basically nggak 100% rapi ya garis-garisnya. Begitu juga dengan si Forerunner 745, ada beberapa bagian yang kayak melingkar-lingkar atau enggak sedikit di luar jalur. Tapi ya itu so far sih belum ada yang terlalu parah ya, berdasarkan pengalaman gua lari menggunakan si Suunto Peak 9 ini untuk GPS accuracy-nya. Dan connect pada saat memulai, untuk connect-nya pun juga nggak perlu tunggu waktu yang lama ya untuk si GPS-nya ini gitu. Jadi overall kalau boleh lu lihat di sini, gua kasih lihat ya
bukan yang terbaik gue rasa, maksudnya biasa aja lah, maksudnya tingkat akurasinya oke, bukan yang paling akurat, jadi kayak masih lu bisa andalkan gitu. Nah, kembali lagi ke si Snap 2 route ini yang gue coba di depan rumah gue. Kalau misalnya gue lihat beberapa referensi riset-riset gue, semestinya dengan adanya rute yang menjadi bahan untuk copy paste dari si GPS sistemnya itu, mestinya bentuknya ya layaknya rutenya ini, seperti ini. Kayak misalnya bentuknya kan kayak lab, bagus ya, oval seperti itu. Semestinya seperti itu, karena si GPS itu lebih fokus untuk men-track si pengguna apakah masuk di dalam rute tersebut. Dan kalau berdasarkan riset gua, kalau misalnya lu 100 meter jauh dari rute yang lu udah predefine, itu dia akan ya keluar, akan menjadi kayak GPS pada kayak umumnya. Dan kalau misalnya lu balik lagi sekitar 20 meter, itu akan kembali ke rute yang lu udah snap gitu. Secara riset, gua nonton di YouTube seperti itu. Tapi yang gua temukan, nah gua kasih lihat tampilan datanya, akhirnya jadinya seperti ini, agak berantakan. Tapi memang berdasarkan referensi yang gue baca, kalau misalnya lu menggunakan rute ini kayak berulang-ulang, jadi kan karena ini rutenya gue tuh muter-muter ya, rutenya muter-muter, itu memang akan ada kayak data visualnya itu akan kayak berantakan ya, seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya konteksnya ya pada saat lu race, nah tentunya ini akan sangat membantu kalau berdasarkan riset gue gitu. Kalau misalnya lu mau cek, lu mesti cek channelnya si DC Rainmaker. Gua rasa dia memberikan penjelasan yang visual yang cukup menarik terkait si fitur Snap 2 Route ini. Tapi berdasarkan temuan gua sih, gua menemukan ya kalau misalnya lu switch back and forth, akhirnya datanya tampilannya seperti ini. Jadi kayak gue belum mendapatkan tampilan data yang benar-benar bentuknya itu seperti rute yang gue udah predefine. Itu temuan gue. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada yang dapat temuan yang berbeda terkait fitur ini, just let me know di kolom komentar ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin apa aja activity atau fitness tracking feature yang ada di Suunto Peak 9 ini. Well, basically kayak steps dan kalori itu udah kayak jadi data-data yang standar ya. Dan kalau misalnya ditanya apakah stepsnya itu cukup tepat, well, nggak ada yang 100% tepat berdasarkan pengalaman gue mereview beberapa jam dari berbagai merek. Tapi setidaknya stepsnya itu hanya akan muncul atau terhitung saat lu bener-bener bergerak. Kadang kan lu mungkin ada ngerasa pakai fitness tracker, kok gue lagi duduk kok steps gue malah nambah. Nah, setidaknya untuk hal seperti itu ya tentunya kalau Suunto 9 kan juga harganya udah premium dan teknologinya mungkin lebih baik. Itu nggak sampai seperti itu sih. Jadi kayak kalau misalnya mau dianggap akurat, well, tingkat akuratannya cukup oke, tapi jangan ditelan mentah-mentah 100% gitu. Dan lu bisa lihat kayak kalori, kilokalori, dan kayak trend steps lu, dan kayak average kalori lu. Dan layaknya sebuah activity tracker atau fitness tracker tentunya memiliki fitur sleep tracking. Nah, gue kasih lihat data apa aja, data sleep tracking apa aja yang lu bisa lihat di jam, dan gue kasih lihat yang nanti ada di smartphone ya. Kalau misalnya di jam ya standar kayak durasi tidur lu, dan kayak compare to target kan biasa 8 jam. Itu kayak kurangnya berapa, dalam kasus gue saat ini 47 menit. Dan lu bisa lihat juga average-nya selama kayak seminggu, dan kayak average heart rate lu saat tidur itu berapa, itu juga lu bisa lihat gitu. Nah, sekarang kita ngomongin terkait kayak akurat gak sih sebenarnya pembacaan sleep trackingnya ini. Kalau menurut pendapat gue, karena gue cuman tidurnya itu kurang lebih di waktu yang kurang lebih sama, gue bisa bilang di sini tingkat keakuratannya dari skala 1 sampai 10 ya boleh bilang 8 lah, karena cukup spot on. Dan bahkan untuk kayak misalnya pas gue kebangun itu juga lu bisa lihat tampilan datanya bangunnya berapa lama gitu. Oke, gue langsung kasih lihat nih kayak lebih lengkapnya di smartphone nih. Oke, sekarang ini tampilannya yang versi lebih lengkapnya. Kalau misalnya di smartphone, di aplikasi Suuntonya, kita bisa lihat secara grafis itu kayak wake up resources-nya. Jadi kayak lo tidur itu dapat kayak energi resources, maksudnya energi berapa, terus quality dari tidurnya sendiri, heart rate-nya secara grafik, dan blood oxygen-nya atau enggak SpO2-nya selama lo tidur gitu. Ntar gue kasih tahu terkait keakuratannya.
Kita buka dulu spesifik salah satu sesi tidur gua. Nah, seperti yang gue bilang, ini ada kalau dibanding sama target, durasinya berapa lama dan kurangnya berapa, dan kayak wake up resourcesnya berapa, gainnya yaitu 35%. Tentunya kalau persenannya makin tinggi ya makin baik. Dan ada awake-nya di sini, dan dikasih tahu juga kayak quality-nya gitu. Jadi sebenarnya sih kalau untuk kayak data-data basic aja mungkin cukup, tapi kalau buat lo yang ngerasa kayak gue perlu lebih tahu lebih lanjut data-data lain terkait kualitas tidur gue, ya mungkin bukan Suunto 9 Peak, mungkin lo bisa cek si Polar Vantage V2, lo bisa lihat video gue udah pernah ngebahas terkait itu gitu. Tapi overall, well, not bad lah untuk sleep trackingnya. Oke, sekarang gue mau bandingin perhitungan saturasi oksigen yang ada di Suunto 9 Peak atau pulse ox yang ada di Suunto 9 Peak dengan alat kesehatan pulse oximeter seperti ini ya. Kita lihat apakah sama atau enggak. Oke, pertama-tama gue kasih lihat lu dulu mungkin yang di jam. Oke, ini lagi measuring. Di waktu yang sama, gue akan coba measuring juga di pulse ox alat oximeternya ini. Kita harus diam, tenang, karena dia keep your hands still. Dan basically gue mau jelasin juga kalau misalnya di sebuah fitness tracker atau sport watch dia bilang ada SpO2 atau pulse oximeter, lu mesti research lebih dalam lagi ya, karena kadang ada yang SpO2-nya itu hanya berfungsi saat lu tidur. Tapi ada juga yang bisa pada saat lo tidur dan bisa dicek secara spot on. Maksudnya spot on tuh saat gue mau ngecek ya bisa seperti ini gitu. Oke, di sini blood oxygen gue dibilang 78%, cukup rendah. Dan kalau di alatnya itu 98%, berarti ada lumayan jauh. Tapi kita coba sekali lagi ya, soalnya biasanya sih bedanya tuh berdasarkan pengalaman gue nggak terlalu jauh. Kita coba lagi. Oke, ini percobaan kedua dan ini lebih spot on ya kali ini, dimana hasilnya itu lu bisa lihat di layar yaitu 97% untuk blood oxygen gua, sedangkan untuk si tangkepan dari si oximeternya itu 98%. Jadi kayak cukup tepat sebenarnya, tapi memang kayak tadi percobaan pertama lu bisa lihat kan ada bedanya jauh banget ya. Namanya juga ini risk based ya, jadi masih ada kayak kekurangan mungkin kayak dalam hal mendeteksi si pulse ox-nya ini. Tapi overall sebenarnya yang seperti gue bilang, gue nggak pernah menemukan masalah di mana kayak jomplang banget antara tangkepan saturasi oksigen dari si pulse oximeter ini dengan si jam. Bahkan kalau dibandingin dengan Garmin Forerunner 745 gue juga, si tangkepan dari si Suunto 9 Peak ini SpO2-nya juga tidak pernah terlalu jauh gitu. Tapi memang measuringnya kadang memang agak sedikit takes time ya, jadi lu mesti agak sedikit sabar sih. Bahkan kadang walaupun sudah takes beberapa lama, itu kadang juga dia malah failed gitu. Tapi mungkin dari 10 kali attempt paling cuman kayak 1 atau 2 kali sih ya kejadian seperti itu. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait app dan smartwatch feature-nya. Nah, mungkin tadi lu udah dengar sebelumnya di segmen sebelumnya gue bilang kayak kalau si Suunto itu cuma punya aplikasi mobile, jadi nggak ada versi desktopnya. Kita langsung lihat di sini tampilan home-nya bener-bener simple, nggak ada yang gimana-gimana amat, dan kayak layaknya sebuah feed social media. Jadi kayak apapun yang lu lakukan secara chronological order itu lu bisa lihat di home. Dan kalau misalnya lu mau lihat dalam bentuk tabel kalender, lu juga bisa lihat. Lu bisa lihat di sini kayak jumlah setiap olahraga dalam 30 hari terakhir, atau bahkan kayak setahun, 12 bulan, atau enggak dalam 1 minggu, itu lu bisa display di sini. Dan ini grafis daily activity lu juga bisa lihat. Dan di sini adalah yang ada jarumnya ini untuk kayak membuat semacam rute, dan itu bisa diatur-atur cara view-nya.
Ini sorry, di sini wifi-nya lagi agak buruk, jadi basically nanti akan muncul di sini map, dan di bagian terakhir tuh profil. Jadi basically kalau misalnya mau dibandingin dengan aplikasi atau ekosistem dari merek lain, misalnya kayak Garmin atau Coros, menurut gue si Suunto ini kalau memang ingin compete harus di level up. Maksudnya level up kayak mungkin tadi di bagian segmen sport and performance gue bilang kayak untuk kayak planning dan coachingnya atau enggak kayak panduan-panduan gerakan itu sih sebenarnya mestinya bisa ya Suunto itu masukin ke aplikasinya. Jadi kayak in a way kalau lu pernah pakai aplikasi Freeletics gitu, jadi kayak ada semacam unsur-unsur seperti itu akan menjadi kayak additional yang sangat kayak membantu usernya gitu, dan kayak ada program-program yang menuntun benar-benar penggunanya, misalnya mau siap untuk maraton atau apa, itu menurut gue itu perlu banget sih, apalagi karena harganya ini kan juga bukan harga entry level si Suunto 9 Peak ini. Tentunya yang beli pasti sudah punya certain commitment terhadap olahraga-olahraga yang ingin ditekuni dengan membeli produk ini gitu. Dan kalau misalnya ngomongin terkait smartwatch feature-nya, well itu cuman kayak ya udah answer decline, basically that's it. Jadi jangan berharap kayak lu bisa telepon lah dan macam-macam, itu lebih ranahnya smartwatch bukan sportwatch kalau menurut gua. Kalau misalnya ngomongin terkait entertainment atau smart feature, ini ya cuman bisa jadi media player untuk urusan musik, jadi nggak ada offline playernya. Gue baru dengar kalau misalnya si Suunto 7 udah bisa untuk Spotify Premium. Nah setahu gue sih kalau misalnya si Suunto 9 Peak ini belum bisa ya untuk offline player. Oke Bu, gue mau ngomongin sekarang terkait battery and durability-nya. Nah, on paper-nya gue tulis di sini aja ya, langsung di layar. Tapi intinya kalau misalnya dia ada beberapa mode, yaitu mode yang paling baik pengetrekannya, GPS-nya kalau misalnya lo lagi lari, basically apa aja olahraga yang menggunakan GPS itu ada performance mode, yaitu 29 jam all the way sampai ke yang namanya tour mode, dimana tentunya penggunaan jam dengan GPS-nya itu semakin panjang sampai ratusan jam, tapi lo harus kompromi dengan keakuratannya karena interval satelit sistemnya itu dia nyalanya itu tidak sesering dengan si performance gitu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman gue sih yang cuman kayak lari biasa-biasa aja, atau bahkan ya siapa sih yang lari maraton sampai 29 jam misalnya, kayak kan jarang ya. Nah mendingan jadi makanya kalau lari pakai selalu yang performance mode aja kalau menurut pendapat gue. Tapi kalau misalnya lu sampai kayak naik gunung yang tinggi banget, mungkin lu perlu kayak durasi baterai yang sangat panjang, mungkin itu bisa tour mode itu bisa menjadi opsinya lu gitu. Other than that gue rasa sih nggak terlalu ya gitu. Dan kalau misalnya untuk kayak kegiatan sehari-hari gue nggak ngomong lagi nge-trip ataupun lagi kayak olahraga yang ekstrim banget, basically sih gue sehari kurang lebih durasinya 45 menit sampai sejam. Untuk olahraga entah itu crossfit ataupun lari, itu jam ini bisa bertahan sampai 3-4 hari tanpa di-charge berdasarkan pengalaman gue. Tapi gue sih biasanya notifikasinya gue matiin juga sih gitu. Dan sekarang untuk durability-nya, again seperti yang di awal gue banget bilang, ini terbuat dari sapphire glass. Jadi kayak lu nggak usah takut kalau misalnya cuma lagi lari trail kayak kena dahan-dahan atau ranting-ranting sih. So far so good ya, gue udah membuktikannya sendiri. Tapi memang ya juga nggak boleh sembrono sampai kayak dibanting-banting, itu jangan, pastinya akan tetap crack atau pecah. Dan kalau misalnya efeknya terkait debu itu juga gampang dibersihin. Dan kalau maksudnya water resistant dari si jam ini, again gue cuma pernah cobanya untuk berenang dan itu nggak ada masalah. Tapi berdasarkan penulisan on papernya Suunto, dia bisa tahan sampai 100 meter dan itu bisa open water gitu. Jadi silakan dicoba, tapi gue disclaimer, gue juga belum pernah coba jam ini untuk menyelam dengan kedalaman itu. Oke, langsung aja di bagian summary, gue langsung tulis harganya. Again, harga yang ditampilin ini adalah harga normal, tapi kalau misalnya lu pengen kayak lihat ada promo-promonya, langsung hit the link yang ada di deskripsi video ini. Biasanya kadang dari Suuntonya sendiri ada diskon. Basically, take out gue terkait si Suunto 9 Peak ini, secara form factor menurut gue ini adalah Suunto yang desainnya ya terbaik, nggak terlalu mencolok dan nggak terlalu bulky. Tapi kalau gue tarik lagi secara overall, secara feature,
Menurut gue sih ini lebih ditujukan buat ya lu pada yang emang suka Suunto 9 Baro tapi memang pengen bentuk yang lebih kecil, ya basically that's it. Karena walaupun ini produk yang relatively new, dirilis tahun 2021, sebenarnya feature-nya tuh nggak terlalu banyak juga gitu. Kalau mau dibilang snap to route ya oke, emang itu sesuatu yang baru, tapi nggak sampai bagaimana juga. Sebagai jam yang flagship sebenarnya gue berharap tentunya ada musik. Kalau buat gue penting ya musik, offline music, jadi bisa dimainkan di jam. Dan kayak ada fitur-fitur lainnya, misalnya kayak yang mapnya itu ada topografinya, jadi gue lebih tahu konteksnya gue lagi ada di mana. Dan untuk jam flagship gue sebenarnya berharap pada saat pindah dari satu menu ke menu lain itu tampilan datanya itu lebih cepat gitu. Jadi ada speed lah di situ, karena yang sekarang gue temukan antara misalnya dari satu widget atau menu ke menu lainnya itu masih takes time ya untuk pindah. Karena ini tahun 2021, ini juga kompetisi di level ini tuh banyak banget ya, ada dari Coros, ada Polar, ada Garmin. Kalau menurut gua kalau Suunto mau compete dia harus lebih level up lagi. Gua harap pastinya ada kayak firmware update yang bisa bikin jam ini makin keren lagi, karena salah satu contohnya pengembangannya kayak misalnya contoh Suunto 7 itu awalnya dia nggak bisa offline Spotify Premium, mendadak bisa. Tapi ya who knows, mendadak si Suunto 9 ini juga ada update-update yang menurut gua keren seperti itu. Tapi kalau misalnya lo memang cuma cari ya basically jam olahraga yang cukup tahan lama dan kayak straightforward, dan kayak secara tampilan aplikasi atau sajian-sajian datanya itu nggak terlalu intimidatif, mungkin si Suunto 9 Peak ini bisa jadi pilihan lo. Oke, itu pendapat gue. Bagaimana pendapat lu? Kayak biasa, langsung aja kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar dari video ini. Tolong like, subscribe, share biar kita lebih semangat lagi bikin video-video seperti ini. Dan kalau yang belum tahu kalau Way.id atau Wear Indonesia ada perusahaan e-commerce, jangan lupa hit the link yang ada di deskripsi dari video-video yang ada di channel ini, karena tentunya akan sangat mendukung kemajuan dari channel ini. Thank you and until next time.